Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syafaat tidaklah akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang memberikan syafaat. Izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memberikan syafaat agar dapat memberikan syafaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada satupun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang diberikan syafaat. Ridha Allah Subhanahu wa taala artinya Allah meridai mereka yang akan mendapatkan syafaat. Ini dua syarat mutlak. Yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memberikan syafaat, dan yang kedua adalah izin Allah atau ridha Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang hendak mendapatkan syafaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala yashfa'una illa liman irtada. Sesungguhnya mereka yang diizinkan untuk memberikan syafaat tersebut tidaklah memberikan syafaat kecuali bagi mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meridai mereka yang mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meridai mereka yang kufur kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jika sekiranya kalian kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kalian. Wala yarda li'ibadihil kufur, dan Allah tidak ridha kekufuran atas umatnya, atas hambanya. Allah tidak meridai kekufuran atas hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur kepada Allah, maka sungguh Allah meridai hal yang demikian. Jadi dari sini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, jelaslah bahwa syafaat tidaklah diperoleh kecuali oleh mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi muallif rahimahullahu taala mengatakan bahwa masalah kedua yang wajib untuk kita fahami dan wajib untuk kita ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meridai seseorang melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, siapapun mereka yang dijadikan sekutuan. Baik yang dijadikan sekutuan itu adalah malaikat atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala,
maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Doa mas'alah, doa permintaan dan doa ibadah. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu doa mas'alah yang tidak ada yang dapat melakukannya kecuali hanya Allah, atau doa ibadah. Syirik ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ada dua macam jenisnya. Sebelum kita menjelaskan pembagian daripada syirik, perlu kita ketahui bahwa syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menyetarakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik. Syirik ada dua macam jenisnya. Yang pertama adalah syirik akbar, dan yang kedua adalah syirik asghar. Syirik akbar adalah kesyirikan yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Kalau dia meninggal sebelum bertaubat dari kesyirikan tersebut, maka dia meninggal dalam kondisi musyrik, kafir, dia kekal di dalam neraka. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni segala dosa selain daripada kesyirikan. Syirik akbar di sini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah syirik dakwah atau syirik di dalam berdoa kepada Allah. Berdoa meminta kepada selain Allah SWT segala sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah. Karena meminta kepada selain Allah ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Meminta segala sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah, maka ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Memintanya kepada selain Allah adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah SWT. Seperti berdoa meminta agar dijauhkan dari madarat. Ini tidak ada yang dapat melakukannya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka memintanya kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Syirik akbar. Meminta kepada selain Allah SWT agar diberikan rezeki, agar diberikan keturunan, di mana hal ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah, maka memintanya kepada selain Allah adalah merupakan syirik akbar. Ini yang pertama, syirik dakwah atau syirik di dalam berdoa, yaitu berdoa meminta segala sesuatu yang semata-mata hanya kemampuan Allah SWT untuk melakukannya, namun dimintakan kepada selain Allah SWT. Yang kedua adalah
Syirik niat, keinginan dan permintaan. Syirik niat, tujuan dan permintaan. Seperti halnya seseorang yang melakukan suatu ibadah, tujuannya hanya dunia. Maka ini termasuk dalam syirik akbar. Karena kenapa? Karena dia menyetarakan tujuan dunia tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah syirik akbar yang disebabkan oleh mahabbah atau kecintaan, atau disebut juga dengan syirik mahabbah, syirik karena kecintaan. Syirik akbar yang sebabnya adalah kecintaan, ketika mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala sama sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan mereka mendahului apa yang dicintai oleh sesuatu yang dia cintai tersebut, dan dia meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutuan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutuan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang lebih memilih meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT karena sesuatu yang dia cintai, maka sungguh dia telah terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik yang diakibatkan oleh mahabbah, kecintaan. Yang keempat adalah syirkut ta'ah, syirik menyekutukan Allah SWT, syirik akbar yang diakibatkan oleh ketaatan. Ketika seseorang lebih mentaati makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan suatu hal dan makhluk memerintahkan hal yang lainnya, dia lebih memilih mentaati makhluk dan meninggalkan perintah Allah SWT, maka sungguh dia telah terjatuh kepada syirik. Syirik akbar diakibatkan karena ketaatan mereka kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan sekutuan-sekutuan mereka, menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb, tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an menyampaikan bahwa mereka dahulunya atau beliau dahulunya adalah seorang Nasrani, dan beliau mengatakan, sungguh kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta-pendeta tersebut ya Rasulullah. Lantas Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat penghambaan mereka kepada pendeta-pendeta tersebut, hakikat bagaimana mereka menjadikan pendeta itu sebagai Tuhan selain Allah SWT adalah karena apa? Nabi SAW menjelaskan
alastum idza ahallu ma harramallah ahlaltumu, bukankah kalian ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, kalian pun turut menghalalkannya, dan sebaliknya ketika mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, kalian pun turut mengharamkannya. Fatilka ibadatuhum, itulah bentuk kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian lebih mentaati mereka dan meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan syirik akbar yang diakibatkan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu, karena ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal yang kedua yang wajib untuk kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridai segala macam bentuk kesyirikan. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT semata-mata untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridai segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meridhai kesyirikan siapapun yang dijadikan sekutuan. Siapapun yang dijadikan sekutuan selain Allah SWT, Allah tidak meridhainya. Bagaimanapun tingginya derajat mereka, derajat makhluk tersebut, sesungguhnya Allah SWT tidak meridhai segala macam bentuk kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW ketika ada di antara sahabat yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, Nabi SAW langsung mengingkari hal tersebut. Beliau menjelaskan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ungkapan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang engkau kehendaki itu adalah bentuk penyetaraan Rasulullah dengan Allah SWT, dan ini adalah merupakan kesyirikan, dan ini diingkari langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau juga mengatakan la tutruni kama atratin nasara bana Maryam, jangan kalian mengagung-agungkan diriku secara berlebih-lebihan, yang justru menjerumuskan kalian kepada kesyirikan. Karena awal mulanya terjadi kesyirikan adalah karena sifat ghulu, berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW melarang hal-hal yang demikian. Beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian mengagung-agungkan diriku secara berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa alaihi salam secara berlebihan sehingga mereka jadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW juga meminta, berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala di sini, bahwa Allah tidak meridai siapapun yang dijadikan sekutuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia itu adalah malaikat ataupun seorang nabi, karena mereka hanyalah makhluk, tidak pantas untuk disejajarkan dengan Khalik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah SWT meridai 3 hal atas kalian dan Allah membenci 3 hal lainnya. Allah meridai atas kalian an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha kalian beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah, tidak mempersekutukan suatu apapun dengan Allah SWT. Dan Allah ridha apabila kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, dan Allah ridha apabila kalian saling menasihati terhadap mereka yang Allah berikan amanah kepemimpinan terhadap mereka. Wa yakrahu lakum, dan Allah SWT membenci atas kalian qila wa qal. Qila wa qala, katanya. Begitu pula wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta yang telah diberikan oleh Allah SWT. Wa kathratus su'al, dan Allah Subhanahu wa taala juga membenci atas kalian banyak pertanyaan, yaitu pertanyaan yang justru menyulitkan, yang tidak ada manfaatnya. Bukan pertanyaan dalam rangka memahami sesuatu yang belum difahami. Bukan pertanyaan yang justru untuk menjelaskan masalah agama, tidak. Tapi pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan, karena dipertanyakan maka akan mempersulit dirinya. Sebagaimana Bani Israel ketika Allah SWT perintahkan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah SWT perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Kalaulah sekiranya mereka menyembelih sapi betina apapun, sungguh itu telah cukup. Tapi mereka justru bertanya lagi pertanyaan-pertanyaan yang justru hanya mempersulit mereka, sehingga Allah mengatakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka menyembelih, hampir-hampir saja mereka tidak menemukan sapi yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibenci. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan innallaha faradha 'alaikumul hajja fahajju, sesungguhnya Allah fardukan, wajibkan atas kalian haji, maka lakukanlah ibadah haji. Ketika ada yang bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan setiap tahun ya Rasulullah? Padahal sebenarnya kalaulah ini tidak ditanyakan, dengan menjalankan ibadah haji tersebut walaupun hanya 1 kali seumur hidup, itu sudah cukup. Tapi ketika ada yang bertanya apakah setiap tahun ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum, kalau aku katakan iya, niscaya akan diwajibkan atas kalian haji itu setiap tahun dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Jangankan setiap tahun, sekali seumur hidup saja belum tentu kita dapat melakukannya, apalagi kalau sekiranya diwajibkan setiap tahun. Makanya Allah melarang, la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum, jangan kalian menanyakan sesuatu yang apabila diberikan kepada kalian justru akan mempersulit kalian, memperburuk kondisi kalian. Jadi wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambil, kerjakan, lakukan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Jadi ini 3 hal yang diridhai oleh Allah dan 3 hal pula yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya khutul iman azani Allah wa iyyakum, yang ketiga, masalah yang ketiga, kata muallif rahimahullahu taala, anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Wa dalil qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Masalah yang ketiga yang beliau sebutkan, beliau mengatakan siapa yang mentaati Rasul dan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah pertama yang beliau sebutkan adalah terkait apa? Kewajiban untuk mentaati Rasul. Bahwa Allah tidak menciptakan manusia terbengkalai, justru Allah mengutus Rasul. Siapa yang mentaati Rasul maka akan masuk ke dalam surga. Ini masalah pertama. Masalah kedua, Allah tidak meridai kesyirikan. Artinya Allah meridai mereka yang mentauhidkan Allah. Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Nah, masalah yang ketiga kata beliau, siapa yang mentaati Rasulullah dan mentauhidkan Allah SWT, artinya yang mengamalkan masalah pertama dan yang kedua tadi, maka perlu dia ketahui bahwa mereka, siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk loyal terhadap orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah orang yang paling dekat. Apa itu al-wala atau loyalitas? Al-wala adalah an-nusrah, loyal dan memberikan pertolongan. Ini loyalitas. Jadi dalam masalah yang ketiga ini muallif rahimahullahu taala menyebutkan tentang masalah al-wala wal bara sebagai sikap seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT. Mereka memiliki loyalitas dan mereka juga diharuskan untuk berlepas diri. Kepada siapa loyalitas mereka akan diberikan dan dari siapa mereka harus berlepas diri? Beliau mengatakan bahwa orang yang mentaati Rasulullah dan mentauhidkan Allah, loyalitasnya hanyalah kepada Allah. Dia tidak boleh memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang justru memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 Allah SWT berfirman, la tajidu qauman, kalian tidak akan dapati suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir,
Allah katakan kalian tidak akan temui mereka, kalian akan tidak dapati mereka mencintai orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau kerabat mereka. Karena mereka yang beriman kepada Allah, mereka mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mencintai segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan yang lainnya. Kayak Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai diri Rasulullah SAW dia cintai lebih daripada kecintaannya kepada ayahnya, kepada anaknya, bahkan kepada manusia secara umum. Ini orang beriman, cintanya kepada Rasulullah, kepada Allah SWT itu lebih dari segala-galanya. Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, mereka amat sangat besar kecintaan mereka kepada Allah SWT. Inilah yang menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum rela meninggalkan segala macam bentuk kesenangan duniawi yang membuat mereka mampu meninggalkan segala harta benda mereka di kota Mekah semata-mata untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ini pula lah yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mendahulukan kecintaan mereka kepada Allah. Di mana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan mereka mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 26, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah menciptakan diriku, sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepada diriku. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam beberapa tulisan beliau yang beliau tulis ketika beliau menjelaskan definisi daripada Islam, beliau mengatakan al-Islam
huwa al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah istislam, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini definisi Islam. Berserah diri dengan mentauhidkan Allah, kemudian tunduk dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari kesyirikan dan segala macam pelaku-pelaku kesyirikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, beliau mengatakan al-mualah, yang dimaksud dengan al-mualah atau memberikan loyalitas, dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, yang dimaksud dengan al-wala atau al-mualah, memberikan loyalitas, adalah an tattakhidahu waliyan, menjadikan mereka sebagai wali. Dan kata wali ini asalnya adalah dari kata al-wilayah, al-walayah, dan kata al-walayah ini bermakna al-mahabbah, yaitu kecintaan. Jadi al-wala artinya memberikan kecintaan dan pertolongan. Al-mahabbatu wan nusrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, hunalikal walayatu lillahil haqq. Hunalika al-walayatu lillahi al-haqq. Ai di sanalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hak. Jadi dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 tadi, Allah SWT menjelaskan tentang sikap orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, di mana mereka loyal kepada Allah, loyal kepada Rasulullah, loyal kepada orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, loyal kepada mereka yang berpegang teguh dengan syariat Allah SWT. Dan mereka berlepas diri membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Membenci orang-orang yang juga memusuhi dan memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sikap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum memberikan loyalitas kepada orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir? Memberikan loyalitas kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sebagaimana yang banyak kita lihat saat ini. Seseorang loyal kepada kelompoknya, yang menyebabkan mereka
marah ketika kepentingan kelompoknya diusik, yang menyebabkan mereka rela untuk saling menjelek-jelekkan, menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ini bentuk daripada apa? Loyalitas. Seorang mukmin seharusnya loyalitas mereka semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok ataupun golongan. Tapi loyalitas mereka semata-mata hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin atau seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, namun ketika loyalitasnya kepada orang-orang kafir, maka dipertanyakan keislaman dan keimanan yang ada pada dirinya. Karena loyalitas kepada orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir adalah merupakan perkara yang diharamkan. Justru termasuk dari dosa-dosa besar. Bahkan dapat menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Karena itulah seorang mukmin hendaknya berhati-hati dalam segala sesuatunya. Jangan sampai dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, loyal kepada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah atau kepada orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya. Jangan sampai mereka berada di dalam kelompok yang justru memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi syariat Allah dan Rasulnya. Karena loyal kepada mereka menunjukkan keridhaan terhadap apa yang mereka lakukan, dan ini bisa menjadikan pelakunya jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Adapun apa yang dilakukan oleh atau yang terjadi pada kisah Hatib radhiyallahu an ketika beliau mengirimkan berita atau menyampaikan berita kepada orang-orang musyrik di Mekah, menyampaikan berita tentang rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan hal tersebut, beliau berkata kepada Hatib radhiyallahu an, "Ya Hatib, ma hamalaka ala ma sana'?" Wahai Hatib, apa yang mendorongmu melakukan hal yang demikian? Engkau membocorkan berita tentang apa yang hendak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang musyrik. Karena ada di sebahagian di antara para sahabat yang menyatakan bahwa beliau ini adalah orang munafik karena loyal atau karena dilihat ada loyalitasnya kepada orang-orang musyrik, sehingga ada di antara sahabat yang menganggap Hatib ini adalah seorang munafik. Rasulullah SAW bertanya kepada Hatib, apa yang mendorongmu melakukan hal yang demikian? Maka kemudian
Hatib pun berkata, "Ya Rasulullah, mali alla akuna mu'minan billahi wa rasulih." Tidak ada alasan bagi diriku untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun apa yang aku lakukan tersebut alasannya," kata beliau, "walakinni aradtu an yakuna li 'indal qaumi yadun yudfa'u biha an ahli wa mali wa laysa min ashabika ahadun illa lahu hunalika min qaumihi man yadfa'u Allahu bihi an ahlihi wa malihi." Ya Rasulullah, kata Hatib, sesungguhnya aku tidak memiliki sanak famili kerabat di kota Mekah, sehingga apabila mereka hendak mencelakai keluarga dan hartaku, mereka dapat melakukan hal tersebut. Tidak ada yang dapat melindungi keluargaku di sana. Adapun sahabat-sahabatmu yang lainnya, mereka di kota Mekah ada sanak famili kerabat mereka, sehingga kalau ada yang berkeinginan buruk terhadap keluarga mereka, masih ada yang membelanya, tapi aku tidak ada yang membelanya. Maka aku melakukan hal ini dengan harapan ini dianggap oleh orang-orang musyrik sebagai suatu bentuk kebaikan, dan mereka merasa berhutang budi dengan diriku, sehingga kalau ada yang ingin melakukan hal yang buruk terhadap keluargaku, mereka pun membalas budi yang telah aku berikan kepada mereka. Ini tujuanku, ya Rasulullah. Karena beliau tidak memiliki sanak kerabat di kota Mekah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa wa la taqulu lahu illa khaira." Sungguh Hatib ini telah berkata jujur, dan janganlah kalian mengatakan sesuatu tentang Hatib ini kecuali sesuatu yang baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai beliau mengatakan, "Da'ni adrib unuqa hadzal munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala orang munafik ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Hatib radhiyallahu an, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu qad syahida badran." Sungguh Hatib ini termasuk salah seorang sahabat yang turut serta bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dan kata Rasulullah, "Wa ma yudrika, adakah engkau mengetahui la'allallah an yakuna qad tala ala ahli badrin, bahwa Allah SWT melihat kepada orang-orang yang turut serta dalam perang Badar, kemudian Allah berkata kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Perbuatlah sesuka hati kalian, lakukanlah segala sesuatu yang kalian ingin lakukan, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampuni kalian. Tahukah engkau wahai Umar, kata Rasulullah, bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka yang turut serta dalam perang Badar. Allah katakan kepada mereka, lakukanlah sesuka hati kalian, aku sudah memberikan ampunan maghfirah kepada kalian. Jadi apa yang dilakukan oleh Hatib radhiyallahu anhu di sini bukanlah sebagai bentuk loyalitas terhadap orang-orang kafir. Jadi yang wajib, wal wajibu an yakunal mu'minu muhibban lillah. Seorang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin tersebut hendaknya dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Jangan sampai ada di dalam dirinya kecintaan terhadap orang-orang kafir. Ini satu hal yang patut untuk kita jadikan perhatian saat ini, di mana banyak di antara kaum muslimin yang menggandrungi,
yang mengidolakan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru seharusnya seorang mukmin berkewajiban untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, membenci siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi mereka untuk mengidolakan orang-orang yang justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berharap untuk dapat dikumpulkan dengan mereka. Karena sesungguhnya almar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan nanti oleh Allah SWT bersama dengan orang-orang yang dia cintai, bersama dengan orang-orang yang dia idolakan. Hati-hati ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Perhatikan khususnya keluarga kita. Jangan sampai mereka mengidolakan orang-orang yang justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ini 3 masalah yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala yang merupakan muqaddimah kedua dari risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan atau melanjutkan dengan muqaddimah yang ketiga yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala sebelum beliau menjelaskan tentang Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.